Hello and what's up Janggis. Sekarang kita sudah bersama dengan BMW seri 3 yang sangat unik karena ini adalah 320 M Sport Touring. Iya, jadi versi station wagon dari BMW seri 3 yang memang sudah sangat populer di Indonesia. Dan mobil ini selain fun to drive-nya khas BMW seri 3, daya angkut lebih besar, dan kalau kata Bang Gofar, estate adalah investasi. Apalagi untuk yang seperti ini, unitnya di Indonesia untuk tahun 2020 nggak mencapai 20 unit. Makanya kita penasaran banget nih, kayak apa sih sensasi dari versi station wagon dari BMW seri 3 yang memang sudah sangat terkenal bagusnya gitu ya. So, tanpa bebel lagi, kita bedah luar dalam. Start your engine. Eksteriornya jika dilihat dari depan memang persis seperti seri 3 M Sport biasa, namun begitu lihat bagian belakang, baru deh kelihatan atap panjang dan seksi khas mobil station wagon. Nah, guys, berhubung ini unit brand spanking new dan ini pun limited edition, kita memang tidak bisa bawa unit ini untuk test drive jalan gitu ya. Tapi jika kalian tertarik, kalian bisa kontak BMW Bestindo yang lokasinya ada di Bintaro untuk unit yang ini, karena ini cukup spesial menurut kita. Di Indonesia kabarnya untuk batch pertama tahun 2020 itu nggak sampai 20 unit, makanya eksklusif banget. Dan kuartal belakangnya ini, wah, ganteng parah sih. Pertama dari atas, antena sudah shark fin, dia udah integrated roof spoiler yang sporty tapi nggak lebay gitu ya, kayak cakep aja gitu. Ke bawah lagi, di sini baru kelihatan lekukan seri 3 yang biasanya kalian temukan di sedan, mulai dari sininya gitu ya. Dari taillights-nya yang sangat 3 dimensional, ini benar-benar khas banget dengan seri 3. Dan ngomong-ngomong soal taillights-nya, ini sendiri memang udah khas banget, yang gue bilang dia semua sudah full LED. Dan kami mobil spek Eropa tentunya dia sudah ada rear fog lamp yang ada di bagian sebelah situ yang LED dots juga gitu. Ke bawah lagi di sini ada reflektor yang kesannya tajam gitu ya, tipis, keren. Dan karena ini varian M Sport, tentunya sentuhan bumpernya juga berbeda dan sedikit lebih sporty, mulai dari diffuser yang warnanya gunmetal di sini sampai aksen exhaust yang menjadi package piano black yang tersebar di bodinya, karena ini exhaust tipe pun warnanya piano black gitu, dan ini real exhaust gitu, jadi kompetitornya harus malu. Dari segi safety, di sini parking sensor udah ada 6 buah di bagian belakang, plus ada refreshing kamera di bagian bawah sini. Side profile-nya, nah ini juga yang benar-benar khas banget dari bentuk sebuah estate gitu ya, karena kan biasanya sedan ya segini aja dengan boot gitu kan. Kalau ini benar-benar lanjut ke belakang, tetap dia mencirikan sporty karena ini pun dia agak menurun, jadi kayak agak sloping gitu, cukup keren. Di atas ini pun menjadi berbeda dengan sedan, adanya kayak roof rail bawaan gitu ya di bagian atas ini. Dan kayak yang gue bilang juga, ini kan ada individual package dengan piano gloss black trim. Selain tadi exhaustnya, ini bagian atas ini pun juga piano black. Kemudian bagian window lines ini semua, di atas ini dia udah ada panoramic roof yang bisa kalian buka, yang menjadi pembeda juga dengan varian yang sedan, karena sedan kan tidak ada seperti itu. Door handle masih sama dengan sedan, dia model grip type, ada lampunya di seperti ini. Dan kalau kalian nyalain dan matiin mobilnya, itu bakal ada welcome light berbentuk sayap di bagian bawah sini yang terasa sangat mewah sekali. Mirror pun di sini udah ada indikatornya, dan ini pun sudah electric retract, udah auto retract dengan electric adjustment, udah lengkap. Dan tentunya karena ini M Sport, pastinya ada badge M di bagian fendernya sebelah sini. Dan kalau kita masuk ngebahas bagian kaki-kakinya, di sini juga ada yang sedikit berbeda ya dengan seri 3 sedan biasa, karena ini secara bawaan dari sana memang sudah dipaketkan dengan pelek bawaan M Sport seperti ini yang individual, dan dia pun palang 5, finishingnya berbeda juga karena dia kayak matte finish gitu, jadi kesannya memang lebih sporty. Plus ini juga 19 inci, jadi sedikit lebih besar dibandingkan yang versi sedannya. Dibalut dengan ban Bridgestone Turanza RFT, ya RFT karena pastinya kan BMW, dengan ukuran 225/40 R19. Ternyata pas kita lihat di belakang sini, dia staggered, iya, jadi antara depan dan belakang itu beda ukuran. Di belakang sini dia pakai 255/35 R19. Body to wheel ratio itu cakep banget gitu dari secara bawaannya, udah nggak perlu ganti pelek lagi. Kemudian secara rem semua juga sudah M Performance, karena lagi-lagi ini kan M Performance gitu ya. Sudah ada kaliper biru di sini dengan logo M.
Dan empat-empatnya sudah cakram, lengkap dengan segala macam teknologi seperti ABS, EBD, traction control, segala macam sudah lengkap banget. Kalau dilihat frontal itu memang dia persis banget dengan BMW seri 3 biasa. Bedanya cuman ya ada roof railnya gitu ya, kelihatan di bagian situ yang bikin oh ya ini touring gitu. Tapi secara fascianya itu bukan hal yang jelek, karena seri 3 pun dia yang G20 itu udah tergolong sangat ganteng sekali gitu ya. Mulai dari grill sini yang membesar tapi besarnya nggak lebay, nggak seperti yang design language yang baru yang melet gitu. Ini masih sangat proper grillnya, dan selain dia active shutter jadi bisa buka nutup sesuai dengan kebutuhan angin di mesinnya, dia juga semua sudah dilebur dengan warna hitam karena lagi-lagi ini bagian dari individual package yang piano black seperti ini gitu ya. Selain itu bumpernya juga M Sport, jadi dia berbeda dengan seri 3, kalian bisa lihat di bagian situ tuh. Dan dari safety, dia juga di depan sudah dilengkapi dengan 4 buah parking sensor, jadi cukup aman. Dan kita masuk ke bagian yang cukup ikonik dari BMW seri 3 yang baru, itu bagian lampunya. Karena pertama dia udah ada pattern heksagonal seperti ini yang sangat identik dengan BMW, plus ini pun teknologinya sudah BMW laser lights with frickin' laser beams attached to their heads. Jadi kalau kalian misalnya lewat di tol ada sign, ada apa gitu, dia bisa nerangin secara individual gitu ke bagian sign, ke bagian, dan kalau kalian auto high beam tuh kayak pas ada mobil berlawanan dia bakal gelap sendiri. Jadi sangat canggih. Secara overall, tampang dari si BMW seri 3 Touring ini dari depan memang ya tipikal seri 3 yang memang sudah ganteng dari bawaannya, namun setengah ke belakang baru orang lihat kayak, wih, versi wagon nih. Dan tentunya karena eksklusivitasnya itu, barang ini pasti akan jadi incaran juga ke depannya karena populasinya cukup langka di Indonesia. Interior secara overall memang serupa dengan yang versi sedan, namun ada penambahan aksen M Sport, dan tentunya yang nggak dimiliki sedan adalah panoramic roof besar yang menjulang sampai belakang. Oke. Emang kalau masuk ke bagian sini dia nggak berasa beda ya sama yang seri 3 sedan biasa gitu. Pas kita lihat speedometer baru kayak, oh iya, wagon gitu ya. Nice. Nah, waktu jadi begini rasanya interior dari si BMW 320i M Sport Touring. Dan kita pertama-tama seperti biasa pengen kasih lihat kuncinya dulu. Kuncinya seperti ini. Ya dia tipikal BMW biasa gitu ya, bentuknya kayak daun begini gitu, dan dia cukup hefty. Yang kita suka sih di sini ada kayak M stripe gitu, dan dia pun ada tombol unlock, lock, buka bagasi, dan favorite button seperti itu aja. Put on the brake, engine starter pun di bawah sini ya, dekat persnelingnya. Kayak apa suaranya untuk M Sport ini? Yuk dengerin dulu. Nah, guys, untuk urusan dapur pacu, si BMW seri 3 Touring yang masuk ke Indonesia cuma ditawarkan dengan satu varian yang serupa dengan versi sedan 320i. Jadi mesinnya berkode B48B20 2000cc inline 4 twin power turbo bertenaga 181 HP dan torsi 300 Nm. Yang dimate ke transmisi 8 speed automatic yang mereka sebut Steptronic dan berpenggerak roda belakang. 0-100 catat dalam waktu kurang lebih 7,5 detik, yaitu lebih dari cukup untuk harian dan memang nggak terlalu kencang banget. Tapi yang dijual mobil ini kan bukan performanya, tapi body style station wagonnya yang keren. Dashboard tentunya semua sudah soft touch, sampai bagian door trim sini pun semua soft touch dengan aksen aluminium silver seperti ini ya. Glove box dia sudah soft opening, ada lampu yang putih, dan tentunya kalau malam di sini pun sudah full dengan ambient lighting sini ya. Ini sekarang lagi biru. Sampai di door trim tuh di atas speaker itu sekarang sedang berkedip karena ambient lightingnya pun berfungsi pas kalian buka pintunya itu jadi door ajar warning buat orang di belakang gitu ya. Jadi kelihatan kalau ada orang yang lagi buka pintu. Ke tengah, iDrive sudah pakai iDrive 7, ini pun dia sudah bisa touchscreen tentunya dan bisa dikontrol juga dengan rotary dial yang ada di bagian tengah sini. Menunya kita nggak akan terlalu dive deep karena iDrive itu emang complicated banget. Intinya secara garis besar ada media, home, navigation, communication, radio, artis, bluetooth, teleponi, screen mirroring gitu segala macam udah bisa, dan ada car information, ada info berkendara, status kendaraan gitu-gitu segala macam semua bisa di set di sini. AC-nya kontrol di sini sudah otomatis tentunya, dan kalian bisa naikin dan kecilin dari bagian tengah sini. Yang tombolnya semua aluminium gini, really nice. Dia pun sudah dual zone, tapi untuk yang ini karena ini wagon, bagian belakang pun mendapat zona tersendiri karena kan pasti atapnya lebih panjang dan terasa lebih panas. Ini dia triple zone. Dan di sini pun ada tempat penyimpanan tertutup yang kalau kalian buka ada wireless charger
Ada input untuk USB-nya, ada 12 volt socket, dan ada 2 buah cup holder di bagian dalam sini. Transmissionnya dia udah model yang baru ya, jadi nggak kayak yang lama yang model kayak pisang gitu. Ini dia jauh lebih kecil dan terasa lebih compact buat dipegangnya gitu. Ini pun piano gloss, ada settingan untuk traction control off, parking sensor, ada idling stop, engine start stop, dan sini pun ada driving mode mulai dari sport, comfort, eco pro, dan adaptif. Ini ada armrest yang bisa dibuka untuk jadi console box, dan di sini pun ya nggak terlalu dalam memang, tapi atas di sini ada lampunya jadi enak, dan ada input lagi untuk USB-nya di sini kalau kalian pengen nge-charge gitu ya. Dari awal memang kita cukup suka sekali dengan driving precision dari BMW seri 3 karena dia bener-bener compact sportiness at its finest ya, buat daily enak, nggak bikin pegel. Tapi kalau kalian pengen sporty driving, kalian tinggal turunin joknya gitu ya sampai bener-bener low banget, hampir kayak go-kart feel gitu. Dan ini sangat enak banget untuk dikendarai. Seperti yang gue bilang, pengaturan semua sudah elektrik. Ada memory stick juga di sini 2 buah untuk bagian driver, dan di bagian tengahnya sini ada alcantaranya gitu ya. Jadi lagi-lagi makin terasa ada sensasi sportinya. Setirnya di sini untuk pengaturan memang masih manual, tapi dia sudah bisa tilt dan teleskopik yang cukup jauh. Dan sini pun setirnya berbeda lagi-lagi dengan BMW seri 3 biasa karena dia udah M Sport gini ya, setirnya mirip kayak 330 gitu. Ada emboss M di sini dan dia palang 3. Lengkap dengan pedal shift di belakang kalau kalian pengen manual shifting. Dan ada kontrol di setir di sebelah kiri untuk cruise control, sebelah kanan untuk audio control gitu. Ya cukup standar lah. Kemudian kita masuk lagi ke bagian speedometernya. Ini salah satu improvement jauh banget dibanding seri 3 yang generasi lalu ya. Karena ini sekarang dia sudah fully digital. Iya, jadi bentuknya tuh kayak heksagonal gitu, kayak nge-mimic grill depannya gitu ya. Jadi bener-bener inline banget sama desainnya BMW. Dan di sini pun di kiri ada speedometer sampai 260, di kanan ada RPM, di tengah-tengahnya ada configurable display gitu ya. Kalian bisa cycle, ada musik gitu, ada driving mode, comfort. Kalian bisa set ini sesuai, bahkan ada G-force meter kalau kalian mau gitu. Ya cukup oke lah. Ke kanan lagi, ini kontrol headlampnya pun udah beda, nggak kayak BMW lama yang diputer-puter. Dia sini sudah full buttons kayak BMW baru. Pas defaultnya pas kalian nyalain itu dia di auto always gitu ya. Ada untuk brightness, dan di bawah pun ada tempat untuk penyimpanan koin sejenisnya, dan ini dilapis oleh brudu dan dia soft opening, jadi really nice. Ke atas ada 2 buah sun visor yang tentunya udah ada lampunya dua-duanya, dan yang kita suka dia roof liningnya tuh warna hitam ya. Jadi bener hitamnya tuh full hitam ke atas, nggak kayak mobil seperti R3 gitu atau Expander Sport yang belang. Dia bener-bener full hitam, itu kita suka. Di sini ada kontrol panel dengan lampu yang seperti sayap, seperti entrance light yang di bawah gitu, dan di sini pun ada kontrol untuk mati nyalain lampunya. Dan satu hal lagi yang nggak dipunyai oleh BMW seri 3 biasa adalah tentunya panoramic roof ini. Karena kan ya di sedan dia tidak ada ya, tapi karena ini wagon panjang ke belakang, dia ada panoramic roof seperti ini, dan ini pun bisa kalian buka seperti itu. Walaupun dia ya bukanya ke dalam sih, jatuhnya kayak moonroof gitu, tapi oke lah. Nah, ini baru beda terbesarnya pas kita mau masuk ke bagian belakangnya. Karena biasanya kalau di sedan kan ini kayak lebih sloping gitu kan ya. Kalau dia benar-benar terasa lumayan airy, terutama bagian headroomnya. Pas masuk, pintunya pun terbuka hampir 90 derajat, jadi kalian gampang banget masuk ke belakangnya. Oke. Nah, yes. Jadi benar terasa duduk di baris kedua dari si BMW 320 M Sport Touring. Iya, ini udah di set ke posisi mengenai gua tinggi 170 cm, dan di sini memang secara ruangan kayak legroom gitu dia masih emang sama dengan seri 3 biasa gitu ya. Ini ya nggak bisa dibilang lega, tapi nggak bisa dibilang sempit juga sih, karena di sini masih ada kurang lebih 8 jarian untuk legroom. Dan kalian bisa duduk cukup selonjoran karena bagian bawah kursinya pun nggak terlalu rendah gitu ya. Jadi kaki kalian masih bisa molos-molos ke kolong dan ada ambient lighting di situ. Nah, di atas ini baru bedanya karena headroomnya itu masih ada kurang lebih 6 jari lebih gitu ya. Ini beda banget sama yang seri 3 sedan gitu. Karena kan kalau sedan ini dia turun, kalau ini dia lurus. Jadi benar-benar terasa headroomnya lumayan airy. Dan airiness-nya pun ditambah dengan adanya panoramic roof yang besar ini di bagian tengahnya ya. Jadi kayak kabinnya terasa lebih airy banget gitu. Apalagi kan ini hitam semua. Ini benar-benar ngebantu. Joknya sama seperti di depan, ini masih ada imbuhan dari M Sport karena tengahnya sini dia masih ada Alcantara finish gini yang terasa sangat sporty dan enak tuh dinaikin. Plus ada beberapa sentuhan lagi M Sport, seperti di sini di seat beltnya pun masih ada M lines di sini ya, yang bikin dia tampil makin M lagi. Begitu. Kalau kalian pengen bawa 3 orang di sini, memang seperti seri 3 biasa dia ya tidak terlalu recommended gitu ya, karena di tengah seperti yang kalian bisa lihat ini hampa tuh tinggi sekali gitu ya, RWD tinggi banget hampa. Jadi kaki kalian nggak mungkin ditaruh di atas hampa ini karena ini akan sangat seperti posisi
disetrap banget gitu kan. Nggak mungkin begini, otomatis kakinya harus ke footwell kanan dan kiri, dan itu bakal makan space untuk passengernya. Tapi kalau kalian cuma bawa 2 orang di belakang sini, yang paling ideal adalah kalian bisa ini ya, turunin bagian sini tengah, armrest yang sangat besar ya, karena ini benar-benar gede banget, dan ada cup holdernya di sini yang bisa kalian buka untuk kalian menikmati minum kalian gitu. Dan ini pun kalian disinari langsung dengan sinar LED yang ada di bagian atas sini. Begitu. Dan speaking soal fitur, selain adanya ini, dia pun di sini udah ada AC ya, dan AC-nya seperti yang gue bilang, bedanya dengan yang sedan, ini sudah triple zone gitu. Jadi di belakang sini orang bisa ngatur suhunya sendiri, berbeda dari yang depan. Ada 2 buah USB Type-C charger di sini, dan ada 12 volt socket lagi kalau kalian pengen ngecharge dengan adaptor. Seperti itu. Dan bicara soal penyimpanan, pertama-tama ada seat back net di bagian belakang kursi depan keduanya, dan di pintu dia tetap ada door pocket di situ, plus cup holder yang cukup besar untuk memasuki botol gitu ya, 500 literan di situ bisa masuk dengan tanpa masalah. Dan jika di belakang sini kalian menginginkan privasi yang lebih, kalian bisa naikin passenger blocker yang ada di bagian jendela samping sini ya. Dan memang ini masih manual gitu, tapi ya at least oke lah. Di sini kalau kalian blok ini, kalian akan lebih private gitu ya, nggak akan terlihat sama sekali dari luar. Dan kita masuk ke bagian yang paling beda banget dengan varian sedan dari si seri 3, yaitu bagian bagasinya. Karena kan mau bagaimanapun, Estate pasti menawarkan ruang bagasi yang lebih besar dibandingkan yang sedan. Masuknya, itu kalian bisa buka tombol di sini, ada tombol di dalam, bisa pakai kunci ataupun bisa pakai kick sensor, dan dia sudah power tailgate gitu ya. Ya cukup oke lah, walaupun bagasinya nggak terlalu gede gitu. Nah di dalam sini, yang kita suka, pertama-tama itu fleksibilitasnya luar biasa banyak ya. Ini tonneau cover, kalian bisa seperti ini, bisa dinaikin ke atas kayak gini, ataupun bisa ditarik ke belakang sampai putus seperti ini gitu. Dan di belakang sini karena ini Estate gitu ya, ini European OEM banget kita suka. Jadi di sini tuh ada kayak net gitu yang kalian bisa naikin ke atas kalau kalian misalnya bawa binatang peliharaan apa di sini gitu kan. Jadi nggak kesana-sana gitu. Ini European OEM banget. Dan ini pun netnya bisa kalian copot ya kalau kalian memang nggak mau. Nah kurang lebih seperti itu. Dan kalau sudah, di sini ruangan bagasi itu terasa sangat besar banget. Memang jauh lebih besar dibandingkan yang versi sedannya. Dan kalau kalian pengen taruh couple large di sini, 4 gitu ditumpuk, itu pun masih bisa saking gedenya ruangan bagasi ini. Selain itu, ini pun di bawah sini masih ada ruang penyimpanan lagi buat kalian taruh sepatu, taruh apa ke dalam sini. Kalau kalian pengen copotin tonneau cover ini pun kalian bisa taruh bagian dalam sini juga kalau nggak dipakai. Selain itu, di sini pun masih ada ruang penyimpanan lagi. Ya nggak terlalu gede emang, tapi ya cukup oke lah biar saya taruh kayak baju atau apa, dan ada penyanggahnya seperti ini gitu. Jadi memang cukup unik. Dan selain itu, di samping sini pun masih ada beberapa amenity lagi. Ada lampu LED, ada 12 volt socket buat kalian kayak ngecharge atau rice cooker gitu-gitu. Ada hook yang retractable, lucu banget. Dan kalau masih kurang gede, kalian tinggal tarik ini, maka semuanya akan langsung turun dengan sangat soft. Maka ini langsung gede banget. Gede itu kayak cargo van gitu ya. Luar biasa. Emang Estate tuh fleksibilitas bagasi itu salah satu yang paling juara gitu. Makanya ini sendiri nggak kalah, cukup oke lah. Walaupun ia sangat sekut dan bisa jadi lahan investasi, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif. Karena itu inilah 3 lano yang kami temukan di BMW seri 3 Touring. Di bagian tonneau cover belakang ini, oke, misalnya kalian pengen angkat barang ke atas, dia ada fitur kalian tinggal flip ke atas, maka dia akan langsung ngejetrek ke atas ini gitu ya, which is bagus buat naik turunin barang gitu. Tapi misalnya kalian posisinya di atas ini tuh lupa diturunin, kalian tutup, terus kalian pindah ke depan gitu, kalian posisi nyetir, kalian ngeliat ke rear view mirror, di sini nggak kelihatan apa-apa kacanya karena posisi tonneau cover itu tinggi banget, dia bakal nutup hampir 3/4 kaca di belakang sini. Jadi kalian nggak bisa lihat belakang. Pas kalian unlock dan masuk, itu kan secara bawaan dia bakal ada kayak welcome message gitu kan, selamat datang gitu, profilnya siapa. Dan di sini itu ada gambar dashboardnya seri 3. Setirnya though, ini setir seri 3 yang standar gitu ya, seperti ini. Sedangkan setir yang ini, dia kan sudah pakai setir yang M Sport, palang 3 lebih sporty dengan pedal shift gini ya. Jadi kalau kalian OCD, itu setir asli dengan setir yang digambar itu belang gitu, jadi kan nggak matching gitu ya, dan itu akan bikin kalian nggak bisa tidur kalau malam. Padahal tadi baru aja gue puji kan mengenai exhaust pipe ini asli dan menurut gue cukup keren karena dia black gloss gitu ya. Mercedes harus malu ngeliat ini. Tapi kita bergeser sedikit ke bumper bagian luar, ternyata di sini masih
ada yang fake juga gitu. Di bagian sini, ini ada terlihat seperti kayak air hole gitu ya untuk airflow dari fender sini ke belakang gitu. Tapi ternyata ini fake. Di depan di bagian air dam-nya emang ada kayak fake waffle gitu. Tapi at least dia ada intake untuk ke fender untuk jadi air curtain gitu. Ini di fender sini nggak ada. Di sini pun nggak ada lubang apa-apa. Jadi completely fake. So BMW please stop it. Namun tenang, karena populasi yang langka plus tren station wagon yang sekarang lagi hype pasti membuat mobil ini menjadi menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di BMW seri 3 Touring. Selain seal plate M Sport yang bikin kalian terasa makin racing pas kalian masuk mobil ini, ada sesuatu di in-car entertainment-nya yang melebihi varian sedannya, yaitu speakernya ya. Jadi akustik interior mobil ini sudah powered by Harman Kardon. Iya, jadi lebih adem gitu di kuping. Dan ini bahkan nggak bisa kalian temukan di varian tertinggi 330 sekalipun gitu. Ini eksklusif hanya untuk si Touring ini. Apalagi kan Touring kan gede ke belakang gitu kan. Jadi kayak berasa di dalam hall concert gitu. Jadi kerasa lebih, experience itu lebih gitu. Nice. Power tailgate untuk ukuran mobil wagon udah cukup biasa. Walaupun ya oke lah gitu ya. Ini ada yang lebih lucu lagi karena kacanya bisa dibuka secara terpisah. Jadi kalau kalian misalnya pengen bawa belanjaan yang nggak perlu buka tailgate gede-gede, tinggal frak gitu ya, atau kalian pengen taruh anjing kalian gitu ke sini, cukup buka kacanya, habis itu tutup lagi. Dan kayak yang tadi gue bilang, ini tuh ada mode spesial lagi gitu, yang dimana tonneau cover tuh bisa dimajuin dan kalian bisa bawa lebih banyak binatang peliharaan di belakang sini. Misalnya kayak husky yang gede gitu kan, kasihan kalau ditaruh di bagian belakang kan. Nah ini di kursinya tuh ada kayak slot kayak gini, dan di atasnya ini tuh ada tempat buat nyantolingnya gitu ya. Ini bisa dibuka di kanan dan kirinya. Ini bisa di slot langsung ke bagian sini. Nah, kalau udah begini, maka ini bisa ditarik ke atas untuk masuk ke bagian sana. 2 very boring minutes later. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau ini udah dipasang seperti ini bakal bentang gede banget ya. Dan kalau kalian misalnya pengen bawa anjing peliharaan yang besar seperti husky atau golden retriever, bakal happy banget di belakang sini karena space-nya bakal jadi gede dan dia tetap bisa nikmatin space ini tanpa gangguin penumpang di depannya. Oke. Yes. Jadi kurang lebih kita tuh sedikit fun impression kita mengenai si BMW 320i M Sport Touring. Iya, mobil ini cukup istimewa dan kabarnya sih ini salah satu yang tersisa dari 20 unit limited edition yang ada di tahun 2020. Dan seperti yang kata Bang Gofar, estate kan investasi. Jadi kalau kalian pengen invest di BMW yang cukup sporty untuk harian tapi cukup keren juga untuk mejeng, tada, this is the perfect car. Dan kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Mas Kelvin dan Mas Fendi dari BMW Bestindo Bintaro yang telah memberikan kita kesempatan untuk ngulas si 320 M Sport Touring yang satu ini. Karena ini benar-benar langka banget ya, susah banget dicari mobilnya gitu. Jadi ini kesempatan yang cukup langka. Kalau kalian pengen kontak untuk mungkin selesaikan secara adat gitu, dengan kontak Mas Fendi selaku representatif dari Bestindo Bintaro yang ada di sebelah sini. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Laknas Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Laknas_J di bagian sebelah sini, supaya kalian bisa selalu up to date dan kalian bisa turut partisipasi di 3 hal curious yang kita adakan tiap kali kita fun review. Untuk ini, fun impression, jadi nggak ada. Sorry gitu ya. So, next time. Ya, sekian aja untuk si 320 M Sport Touring ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.